Bayangkan jika ribuan pekerja di pabrik pesawat tempur paling penting Amerika Serikat mogok kerja secara massal. Bayangkan jika program pesawat generasi terbaru Angkatan Udara AS terhenti di tengah jalan. Itulah yang kini sedang terjadi di markas Boeing di St. Louis, Amerika Serikat. Pada Minggu, 28 Juli 2025, lebih dari 3.200 pekerja Boeing yang tergabung dalam Serikat International Association of Machinists and Aerospace Workers, Distrik 837, secara overwhelming, alias hampir bulat, menolak proposal kontrak kerja baru dari perusahaan. Padahal, Boeing telah menawarkan sejumlah insentif yang tidak main-main. Kenaikan upah 20% dalam 4 tahun. Bonus penandatanganan senilai $5.000 atau sekitar 81 juta rupiah. Tambahan cuti dan hari sakit. Namun semua itu ditolak mentah-mentah. Tawaran Boeing dianggap belum cukup. Serikat pekerja menyebut bahwa kontrak itu tidak sebanding dengan pengorbanan dan keterampilan tinggi para pekerja mereka. Mereka bukan pekerja biasa. Mereka adalah orang-orang di balik teknologi militer paling canggih di dunia, pesawat tempur generasi masa depan. Mereka bekerja di lingkungan yang penuh tekanan, akurasi tinggi, dan menyangkut keamanan nasional. Kenaikan gaji saja tidak cukup, mereka juga menginginkan jaminan stabilitas kerja jangka panjang, kejelasan jalur karir, dan perlindungan atas beban kerja yang semakin meningkat. Pihak Boeing mengaku kecewa. Dan Gillian, Vice President Air Dominance Boeing, bahkan mengatakan, "Kami sudah aktifkan rencana darurat." Boeing juga menegaskan bahwa tawaran yang mereka ajukan adalah yang terbaik dalam sejarah untuk Serikat IAM 837. Tapi, jika tidak ada titik temu, masa kontrak yang sekarang akan habis minggu ini. Setelah itu, hanya butuh waktu 7 hari masa tenang sebelum mogok kerja resmi diumumkan. Jika terjadi, ini bisa menghentikan seluruh lini produksi pesawat tempur NGAT, termasuk F-47, calon pengganti F-22 Raptor. Program Next Generation Air Dominance, NGAT, adalah tulang punggung masa depan militer udara AS. F-47 adalah jet tempur yang diproyeksikan akan mengungguli semua pesaingnya di dunia. Dengan kemampuan stealth generasi ke-6, integrated warfare, hingga pengendalian drone tempur secara simultan. Jika pekerja mogok, pengembangan dan produksi F-47 bisa tertunda. Dan jika tertunda, maka dominasi udara Amerika akan berada di bawah ancaman serius. Musuh-musuh seperti Cina dan Rusia bisa mengambil momentum ini untuk menyusul atau bahkan melangkahi Amerika. Jika tidak ada pertemuan lanjutan antara Boeing dan serikat pekerja, maka kemungkinan besar mogok kerja akan benar-benar terjadi. Pertanyaannya, apakah Boeing akan kembali ke meja perundingan? Ataukah mereka akan tetap pada posisinya dan menanggung konsekuensi produksi berhenti? Yang jelas, serikat pekerja telah menyuarakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan mundur jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kisah ini bukan hanya tentang gaji dan bonus. Ini soal nilai sebuah keahlian. Soal perjuangan pekerja kelas bawah di balik industri raksasa militer. Bagaimana kelanjutannya? Akankah Boeing luluh? Atau justru bersiap menghadapi krisis industri terbesar dalam sejarahnya?